Beliau adalah founding partner dari Karim Business Consulting, Ketua Dewan Pengawas Syariah Nasional MUI di sebuah perusahaan aset manajemen, dan juga sebagai Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional. Beliau memperoleh pendidikan formal akademik dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, European University Belgia, dan Boston University. Wah, beliau lulusan IPB juga sama dengan Harold ya. Benar, Bu Rita. Selain menjadi pengamat dan praktisi, beliau juga merupakan penulis 7 buku bestseller ekonomi Islam. Tuh, keren banget kan? Keren sekali. Prestasi beliau sangat luar biasa sekali ya sahabat MDRT. Tidak dapat disebutkan satu persatu di sini saking panjangnya. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita panggilkan Bapak yang luar biasa. Bapak Adi Warman Aswar Karim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MDRT yang keren banget. Kita punya waktu yang cukup untuk bahas 4 hal. Nggak lama-lama, 4 hal doang. Tapi kita juga akan banyak kuis. Oke. Jawab kuisnya di chatroom. Oke. Yang bisa jawab gocap seperti biasa aja. Yang bisa jawab kuisnya gocap. Jawabnya di chatroom ya, jangan pakai voice, ntar ribut banget. 4 hal doang nih yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, catat baik-baik. Profesi agen asuransi adalah profesi yang sangat mulia. Catat baik-baik tuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, sebarkan kasihku di muka bumi, maka engkau akan dikasihi oleh yang di langit. Tolonglah saudaramu di muka bumi, maka engkau akan ditolong oleh yang di langit. Kuis nih. Yang bisa jawab terusin, gocap. Oke. Sebarkan kasihku di muka bumi, maka engkau akan dikasihi oleh yang di langit. Tolonglah saudaramu di muka bumi, maka engkau akan ditolong oleh yang di langit. Tutuplah aib saudaramu di muka bumi, maka aibmu akan ditutup oleh titik. Gocap yang bisa. Maka aibmu akan ditutup oleh titik. Gocap. Chatroom. Jawab di chatroom. Gocap. Jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabat MDRT semuanya. Tuhan itu paling senang sama orang yang melakukan 3 hal ini. Benar gak? Yaitu apa? Pertama, nyebarin kasih Tuhan di muka bumi. Kita agen asuransi, kerjaan kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi, nyebarin kasih Tuhan di muka bumi. Karena kita ngajakin orang untuk buat baik. Bener gak? Kita ngajakin orang untuk sama-sama tolong menolong. Supaya kalau dapat musibahnya itu, penderitaannya itu terasa lebih ringan. Karena ada orang lain yang mengembirakan hatinya. Asuransi gak ada urusannya sama mati. Asuransi gak ada urusannya sama kecelakaan, sama sakit. Kagak ada urusannya. Sakit mah sakit aja. Lu pakai asuransi, lu gak pakai asuransi, sakit. Bener gak? Lu pakai asuransi, lu gak pakai asuransi, mati. Bener gak? Itu mah takdir Allah. Bener gak? Tapi asuransi ini sangat berguna untuk memberi penghiburan. Bener gak? Pada saat kita meninggal, pada saat dapat musibah, pada saat kita lagi merasa down itu, tahu-tahu ada agen asuransi yang datang, nyampein uang pertanggungannya. Benar gak? Ini kita nyebarin kasih Tuhan di muka bumi. Benar gak? Kita tolong menolong. Siapa yang mau menolong saudara di muka bumi, maka dia akan ditolong oleh yang lagi. Kerjaan kita ini kan ngajakin orang untuk tolong menolong. Benar gak? Dan yang ketiga, kita nutupin aib saudara kita. Emang kalau ada ini klien kita yang musibah, kita bicarain kejelekannya? Kagak kan? Jadi nomor 1, bab 1. Pekerjaan sebagai agen asuransi adalah pekerjaan yang dicintai oleh Tuhan. Kenapa? Karena kerjaan kita melakukan 3 hal yang paling disukai Tuhan. Yang pertama, nyebarin kasihnya di muka bumi. Yang kedua, menolong sesama. Yang ketiga, nutupin aib saudara kita di muka bumi. Oke. Bab 2. Oke. Bab 2 yang harus kita fahami sama-sama. Setelah kita tahu bahwa pekerjaan ini, profesi ini adalah profesi yang mulia.
yang disukai oleh Tuhan. Karena kita kerjaannya nolongin orang, ngajakin orang untuk tolong menolong. Yang kedua, ingat, berbuat kebaikan itu tidak ada waktunya. Mau kita lagi sakit buat baik, mau kita lagi sehat buat baik, mau kita lagi miskin buat baik, mau kita lagi kaya buat baik, kita lagi lapang buat baik, kita lagi sempit buat baik. Nggak ada alasan bagi kita untuk berhenti berbuat kebaikan. Kuis berikutnya nih, gocap kalau bisa. Siapa nama seorang ibu yang tidak pernah menyerah, berlari-lari 7 kali bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa nyari air? Benar gak? Siapa nama seorang ibu yang tidak pernah menyerah berbuat kebaikan, berlari-lari 7 kali bolak-balik Bukit Sofa Marwa untuk nyari air? Walaupun yang dapetin air ternyata akhirnya bukan ibu tersebut, yang dapetin airnya anaknya, Nabiullah Ismail alaihissalam. Bukan di Safa Marwah, dapetinnya beberapa ratus meter dari Safa Marwah. Tapi yang dinilai Tuhan, dalam Al-Quran disebut, Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Dari ikhtiar itu, dari upaya kita nih ngajakin orang untuk ikutan. Kita bukan nyari komisi doang. Dari usaha kita nih, terus-terusan tiap hari ngajakin orang untuk ikutan saling tolong-menolong. Dari usaha ibu tersebut yang gak ada capeknya, min sa'airillah, ada tanda-tanda kebesaran Tuhan. Jadi setiap pagi kita bangun, kemudian kita cari calon-calon nasabah lain, calon-calon klien lain, kita ajakin bareng-bareng. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Tuhan. Paham gak? Paham gak? Oke. Dalam kisah lain diceritakan, ini bisa, kalau bisa gocap lagi nih. Life is like riding a bike. Okay? Life is like riding a bike. To keep your balance, you have to keep going. Hidup itu kayak naik sepeda. Untuk menjaga keseimbangan kita, maka kita harus titik. Gocap. Life is like riding a bike. To keep your balance, you have to keep going. Hidup seperti naik sepeda. Untuk menjaga keseimbangan kita, maka kita harus titik. Gocap kalau bisa. Oke. Ini bab 2. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Dalam sebuah hadis diceritakan, Rasulullah SAW mengatakan, ada seorang kakek tua. Oke. Udah tua, tahu-tahu dia nanam pohon korma. Orang yang lihatnya nanya, kakek udah tua begini, kok nanam pohon korma? Pohon kormanya belum tumbuh apa-apa, kakek udah meninggal. Apa jawaban kakek tua tersebut? Gocap lagi nih kalau bisa, oke? Kakek tua itu mengatakan, seandainya pun besok hari kiamat, dan aku masih mempunyai kesempatan untuk menanam pohon korma ini, maka akan aku titik. Gocap. Seandainya pun besok hari kiamat, dan aku masih mempunyai kesempatan untuk menanam pohon korma ini, maka aku akan tetap titik. Oke. Nggak usah pikirin. MDRT, Million Dollars Round Table, itu tidak boleh kita artikan sekedar menunjukkan keberhasilan kita untuk mendapatkan komisi agen yang besar. No. MDRT itu menunjukkan keberhasilan kita mengajak berapa banyak orang untuk ikutan tolong menolong. Paham gak? MDRT itu menunjukkan keberhasilan kita untuk mengajak orang berbuat kebaikan. Paham gak? Bahwa kita dapat duit, iya bener gak? Tapi kalau kita pikirannya MDRT itu adalah status kita, karena kita berhasil mendapatkan agensi fee sekian, nggak keren hidup kita, men. Yang keren hidup kita kalau kita merasa MDRT itu adalah keberhasilan kita untuk mengajak sekian banyak orang berbuat kebaikan. Adalah keberhasilan kita untuk mengajak sekian banyak orang untuk saling tolong menolong. Itu baru namanya MDRT. Benar gak? Itu MDRT. Bab 2 selesai. Bab 3 nih. Oke.
Bab 1 ingat tadi? Bab 1 masih ingat kan? Masih ingat kan? Profesi sebagai agen asuransi adalah profesi yang sangat mulia. Nomor 2, berbuat kebaikan. Nggak boleh pernah nyerah. Oke. Yang ketiga, bab 3 nih. Produk asuransi syariah di Indonesia ini udah berkembang. Bukan aja kita sebagai agennya mendapat kebaikan yang luar biasa karena ngajakin tolong menolong dan kita nggak pernah mau nyerah, bener kan? Yang ketiga nih, produk asuransi syariah di Indonesia telah berkembang. Sekarang ini ada produk dalam asuransi syariah di Indonesia untuk yang di blend dengan wakaf, bener gak? Wakaf ini luar biasa. Wakaf adalah sedekah yang pahalanya nggak ada stop-stopnya selama barang yang diwakafkan itu belum hancur, belum habis. Kalau kita wakafin masjid, ya selama masjid ini pakai, kita dapat pahala terus. Wakaf. Dalam sebuah hadis disebutkan, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, apabila aku berikan umur yang panjang pada hamba-hambaku mencapai 40 tahun, maka dia akan aku jauhkan dari 3 jenis penyakit. Penyakit gila, penyakit sopak, dan penyakit kusta. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi mencapai 50 tahun, maka akan aku ringankan perhitungannya. Padahal model saya ini 50 tahun, ini hitungannya udah ringan aja dah. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi mencapai 60 tahun, maka aku akan condongkan hatinya pada taubat. Kalau 60 tahun udah repot, men. Diajak dugem udah susah. Diajak nonton jam 10 malam udah repot, bener gak? Sampai itu layar itu bioskop gelap ente tidur, bener gak? Enggak pakai parfum lagi, pakai minyak kutus-kutus, bener gak? Oke. Udah 60 tahun repot dah. Dan apabila aku berikan umur lebih panjang lagi mencapai 70 tahun kata Tuhan. 70 tahun. Maka dia akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dicintai malaikat. Yang sopan sama orang tua, yang santun sama orang tua, udah hormat aja dah. Terserah dia agamanya apa, terserah kelakuan apa. Kalau dia udah 70 tahun, kita sopan aja dah. Oke. Dan apabila aku berikan umur lebih panjang lagi mencapai 80 tahun nih, 80 tahun. Ada gak sih agen yang 80 tahun? Agen gak ada kali ya, tapi kliennya ada kali, tertanggungnya ada kali, benar gak? 80 tahun. Maka Tuhan akan hanya mencatat kebaikannya saja dan tidak lagi mencatat keburukannya. Ini kalau di asuransi mah udah udah cuti bayar premi udah selesai, udah 65 tahun dah, nggak usah bayar premi lagi dah, uang tunai aja udah. Nah, apabila diberikan umur lebih panjang lagi 90 tahun, maka Allah akan ampuni sebuah dosa-dosa aja. Nah, apabila diberikan umur lebih panjang lagi, maka Allah akan mencatat kebaikan yang biasa dia lakukan ketika muda, walaupun dia tidak melakukannya lagi pada usia tuanya. Ngerti ya? Pas lagi muda sering sedekah. Oke. Udah tua udah gak bisa sedekah lagi, tetap dicatat sedekah. Nih keren ya. Ini sama juga kayak kita wakaf. Ajak semua orang rame-rame ikutan. Ingat, yang di otak kita bukan sekedar nyari komisi dari sebagai agen asuransi, tapi kita mengajak orang untuk sama-sama buat kebaikan, ngajak orang untuk tolong menolong. Kita meninggal, tenang aja men, itu mengalir terus pahalanya, bener gak? Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma titik. Ini susah dikit. Yang ini cepet. Kalau bisa cepet, yang ini cepet. Fabi ayyi ala'i rabbikuma titik. Cepet. Ini bahasa Arab nih, susah nih, cepet. Oke, jawabnya chatroom. Oke. Nikmat Tuhan mana lagi yang mau kita dustakan? Orang udah banyak kena COVID, alhamdulillah kita masih sehat. Orang banyak masuk rumah sakit, kita masih di sini. Orang udah banyak yang meninggal, kita alhamdulillah masih di sini. Bener gak? Kalau udah meninggal, kita mau buat baik apa lagi, men? Kagak bisa. Selagi hidup, buat kebaikan. Paham gak? Selagi sehat, lu ajakin orang untuk ikutan beli polis asuransi. Ajak orang untuk ikutan buat kebaikan. Kalau dia kagak mau beli tuh polis asuransi, kagak apa-apa. Ajak jualan. Ngerti gak? Kagak ada matinya dah. Lu jualan, dia kagak mau beli, kagak apa-apa. Ajak sekalian jualan, bener gak? Udah bab berapa tadi tuh? Bab 3 Bab 4.
Oke, bentar lagi habis nih. Bab 4. Kita harus terima kasih pada orang-orang senior yang telah mengajak kita untuk ikutan jadi agen asuransi. Kita harus terima kasih pada mentor-mentor kita yang telah membuat kita bisa jadi masuk MDRT. Benar gak? Emang bisa lo maju sendirian? Emang pertama kali jualan gimana? Kagak dakdikduk, kagak feel down ketika kita ditolak, benar gak? Rasulullah SAW bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Gocap lagi nih kalau bisa, gocap ya. Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada titik. Ayo, gocap. Cetrum. Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada titik. Gocap. Pokoknya kalau bahasa Indonesia pertanyaan gocap, benar. Kalau Arab susah, cepet, gocap. Kita harus terima kasih, men. Sama orang yang dulu ngerekrut kita, sama orang yang mentoring kita, sama orang teman-teman kita semua yang bantuin kita. Juga terima kasih bahwa kepada rekrutmen kita. Emang bisa kita sendirian kalau kita nggak punya anak buah yang bantuin, benar gak? Terima kasih through everyone. Karena kita ini bukan nabi, kita bukan rasul. Benar gak? Kalau kita nabi atau rasul, ada masalah dikit, lu doa, mukjizat turun. Paham gak? Nabi Musa, belakangnya Fir'aun, depan Laut Merah, doa dikit, Laut Merah kebelah, lu jalan baik-baik dah. Fir'aun ikut, lu doa lagi dikit, tenggelam tuh Fir'aun, benar gak? Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Nabi, men, doa dikit, api berasa dingin, benar gak? Dan kita manusia, caranya Tuhan nolong kita bukan nurunin mukjizat, tapi caranya Tuhan nolongin kita menggerakkan makhluk-makhluknya untuk nolongin kita. Bener gak? Tiba-tiba urusan gampang aja, bener gak? Tiba-tiba lancar aja urusan. Nah itu siapa kalau bukan yang Tuhan yang ngatur? Tuhan menggerakkan makhluk-makhluknya, tahu-tahu gampang aja urusan kita, lancar aja urusan kita, bener gak? Makanya kita harus terima kasih sama manusia, sama siapapun. Saya sampai sini diantar supir. Lah supir bisa kerja karena bininya ada yang cariin baju. Mobilnya bisa jalan karena tadi kita beli bensin, ada tukang jual bensin. Jadi we have to thank to everyone. Benar gak? Kita harus terima kasih kepada semua orang. Karena mereka lah orang-orang yang dikirim Tuhan untuk membantu kita menyelesaikan misi kita. Paham gak? Bab 4 nih. Jadi sahabat MDRT semua, kita udah habis bahas 4 bab. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan lindungan kepada kita, kesehatan kepada kita, semangat kepada kita, agar kita membenarkan niat kita lagi, meluruskan niat kita. Kita bukan cuma mau cari duit. Kita bukan mau cuman gaya-gayaan punya mobil, punya rumah, bilang ini hasil dari kita jadi agen asuransi. Bukan, men. Kelewat rendah kalau asuransi itu, agen asuransi itu dipandang seperti itu profesinya. We are much more than that. Tugas kita menyebarkan kasih Tuhan di muka bumi. Tugas kita ngajakin orang bareng-bareng untuk tolong-menolong. Tugas kita bukan nyebarin gosip tentang aib orang, tapi tugas kita bahkan menutup aib saudara kita. Sahabat MDRT semua, tetap semangat. Panitia, tolong nanti siapa yang menang kuis, kirim, kita akan transfer Rp50.000, kecuali ada satu orang tadi yang dapat Rp100.000. Sukses selalu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat